Okay, so now for number 1. Diketahui ukuran sisi segitiga sebagai berikut. Kelompok sisi segitiga yang membentuk segitiga lancip. Nah, yang namanya segitiga lancip, menurut teorema kebalikan Pythagoras ya, segitiga lancip itu kalau C kuadrat, dia lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, C ini dia tuh sisi terpanjangnya. Gitu ya. Nah, jadi kalian tinggal cek satu-satu. Misalnya yang pertama kita langsung cek ya. Sisi terpanjangnya itu 7, jadi 7 kuadrat, 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, 49, ini 25 ditambah 36. Jadi 49, 25 tambah 36, dia tuh 61. Nah, lebih kecil kan? Kalau sisi terpanjang lebih kecil, berarti dia benar, dia lancip. Yang kedua itu 13 kuadrat, 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nah, ini 169, 25 tambah 144. Jadi 169, ini 169. Kalau dia sama, berarti dia segitiga siku-siku. Jadi salah yang kedua ya. Terus yang ketiga itu 8, 9, 12. Jadi 12 kuadrat, 8 kuadrat sama 9 kuadrat. 144, ini 64 tambah 81, 144 sama 145. Berarti 144 itu lebih kecil. Karena lebih kecil, berarti dia benar, dia tuh lancip. Nah, yang terakhir, kita cek, yang terakhir tuh 7, 10 sama 15. Berarti yang paling panjangnya 15 ya. Jadi 15 kuadrat, 7 kuadrat tambah 10 kuadrat. Nah, ini 225, 49 tambah 100. 225, 149. Nah, ini lebih besar. Kalau dia lebih besar, berarti dia tuh segitiga tumpul. Gitu ya. Jadi isinya adalah yang B, 1 dan 3. Jadi itu teorema kebalikan Pythagoras. Nanti kalian tinggal cek ya. Ingat pokoknya yang C ini dia sisi terpanjangnya. Gitu. Ini dibandingin. Ada pertanyaan yang ini? Bisa ya? Oke, sekarang kita masuk ke nomor berikutnya. Julio melaju dari kota A ke arah timur menuju kota B sejauh 18 km. Jadi kita langsung gambarin. Dari kota A, dia melaju ke timur ke kota B sejauh 18 km. Lalu ke arah selatan 24 km. C. Nah, ini tinggal tarik garis. Jarak terdekat kota C dan A. Nah, ini kan Pythagoras. Nah, berarti kita harus cari sisi miringnya. Berarti bisa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kan? Jadi AC-nya sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Akar dari 18 kuadrat tambah 24 kuadrat. Nanti dicari ya. Hasilnya adalah 30 km. Nah, atau kalian bisa pakai triple Pythagoras. Buat ngingetin lagi ya. Caranya gimana? Ini 18, ini 24, ini berapa? Nah, kalian cari yang paling sederhananya dulu dari sini kalian sederhanakan. 18 sama 24 dua-duanya itu bisa dibagi 6. Ya enggak? Kita bagi 6 dua-duanya. 18 bagi 6, 3. 24 bagi 6, 4. Nah, kita tahu triple Pythagoras itu 3, 4, satu lagi 5. Nah, berarti yang ini, angka ini ya, yang kita cari berarti 5 kali 6. Karena ke atas ya. Jadi 5 kali 6 hasilnya 30. Gitu. Jadi kalian boleh pakai triple Pythagoras, boleh juga pakai rumus Pythagoras biasa. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Ya ini, sebuah pesawat sedang mendarat dengan sudut kemiringan pesawat terhadap landasan pacu sebesar 30 derajat. Jika ketinggian pesawat pada saat akan mendarat adalah 40 km di atas landasan pacu,
dan kecepatan pesawat 150 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan pesawat saat hendak mendarat hingga saat roda menyentuh landasan adalah, jadi kita misalkan ini ada landasannya, terus di sini ada pesawat. Nah, ketinggiannya tuh adalah 40 km. Nah, dia tuh akan mendaratnya gini, kurang lebih ya. Itu membentuk 90 derajat ininya. Nah, terus sudut pesawat sama landasan pacu itu yang ini berarti 30 derajat. Nah, ini pakai segitiga istimewa. Karena kita harus cari dulu jarak sini, jarak dari sini ke sini. Jarak miringnya. Sebelum kita bisa cari waktunya. Nah, jadi ini tuh segitiga istimewa. 90 derajat, ini 30, ini 60. Nah, ingat perbandingannya ya. Kalau yang di depan 30, itu tuh 1. Ini 1, ini depan 60 akar 3, ini 2. Atau bisa kita tulis pakai X. Jadinya ini 1X, 2X, ini X akar 3. Nah, kita lihat di sini kan sama ya. Yang X sama dengan 40 km. Jadi X sama dengan 40 km. Nah, berarti yang miringnya bisa kita cari. Miring itu 2X. Jadi 2X sama dengan 2 kali 40. Jadi 80 km. Nah, udah dapat 80 km. Sekarang kita cari waktunya. Waktu itu adalah S dibagi V. Jadi 80 dibagi 150. 80 km bagi 150 km per jam. Coret ya. Jadi 8/15 jam. Nah, ini kita ubah ke menit, karena harus dalam menit itu ya, di satuannya. Cara ubah ke menit, dari jam kali 60 menit kan. 8 kali 4, kita dapat hasilnya 32 menit. Gitu. Ada pertanyaan untuk yang nomor ini? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang berikutnya ini nih. Perhatikan gambar berikut ini. Ditanya panjang AD. Nah, ini cara AD-nya kayak gimana? Ini tuh kalau misalnya kita lihat ya, di segitiga ini, kalau kalian ingat, mungkin dulu kelas 7 pernah diajarin, ada soal kayak gini. Jadi di sini tuh ada satu segitiga, tapi kita bisa cari luasnya tuh bisa dua tipe. Yang pertama, kita cari luasnya tuh setengah kali, ini jadi alas, ini jadi tinggi. Jadi setengah kali AB kali AC. Terus yang kedua, luasnya juga kita bisa cari, selain alasnya yang AB, tingginya yang AC ya, karena ini dia Pitagoras, maka ini bisa jadi alas, BC ya, setengah kali BC, kali tingginya yang ini, tingginya jadi yang AD. Nah, luasnya itu akan sama. Nah, jadi kita bisa samain luas ini. Jadi setengah kali AB kali AC sama dengan setengah kali BC kali AD. Karena luasnya itu sama, segitiganya sama kan. Bisa coret setengah. Nah, tinggal kita masukin AB-nya 30, AC-nya 40. Nah, BC-nya harus kita cari dulu, karena kita mau cari AD kan. Nah, BC-nya kita cari pakai Pitagoras. Seperti biasa ya, 30, 40. Ini bisa langsung pakai triple, dapatnya 50 ya, 3, 4, 5. Atau kalian boleh juga pakai yang buat cari C, 30 kuadrat tambah 40 kuadrat. 900 tambah 1600. Jadi hasilnya akar 2500, nanti dapat hasilnya 50. Nah, ini 50. Nah, udah dapat kayak gini, tinggal AD-nya, berarti AD sama dengan 30 kali 40 bagi 50. Bisa coret, 30 bagi 5, 6. Jadi dapat AD-nya adalah 24 cm, 24 meter ya. Dapat AD-nya adalah 24 meter. Gitu. Ada pertanyaan untuk yang ini? Bisa ya. Jadi kalau dapat soal kayak gini, ingat kalian cari aja luasnya, luas ketiga.
Kan luas segitiga tuh bisa dua ya, ini alas, ini tinggi, bisa juga ini alas, ini tinggi. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ketinggian sebuah gedung yang berdiri di depan pengamat adalah 2 meter. Pengamat A mengamati puncak gedung dengan sudut elevasi 30 derajat. Jarak antara pengamat A dan gedung adalah, jadi ini ada pengamat A ya. Jadi diasumsiin ini langsung tinggi gedung. Tinggi gedungnya 2 meter. Terus pengamatnya langsung bisa ngelihat ya. 2 meter. Dari sini, ini sudut elevasi 30 derajat. 90, ini 60. Nah, yang diminta jarak ini ke sini. Nah, ini sama kayak tadi ya. Kita tinggal pakai segitiga istimewa. Yang depan 30 itu tuh 1. Depan 60 itu akar 3. Depan 90 itu 2. Atau bisa kita pakai X, 1X, 2X, X akar 3. Nah, yang depan 30 itu tuh X. Jadi X-nya sama dengan 2 meter. Nah, dicari itu kan jarak pengamat A sama gedung kan. Berarti yang ini. Yang di depan 60 derajat. Depan 60 derajat itu tuh X akar 3. Ya udah tinggal kita masukin. X-nya 2. Jadi 2 akar 3 meter. Isinya yang tinggal gitu ya. Jadi kalian ingat-ingat aja segitiga istimewa. Segitiga istimewa kalau yang 30, 90, 60, 30, 60, 90, berarti itu yang 30-nya 1, depannya 60 akar 3, 90, 2. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Nomor 6. Sebuah tiang bendera dipasang pada taman dengan cara mengikat ujung tali pada bagian tengah tiang bendera tersebut dan mengikat ujung tali satunya lagi pada patok yang ditancapkan di tanah. Tinggi tiang bendera tersebut 24, berdiri tegak di atas tanah datar. Dari tengah tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 13 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah, jadi kita punya bendera, tingginya tuh 24 meter. Nah, di tengah-tengah sini, kita kasih tali, biar dia bisa berdiri ya. Nah, salah satu talinya, ini patok. Nah, ini ke patok, ini patok. Nah, ini ngebentuk 90 derajat. Nah, dari tengah tiang ditarik seutas tali pada tanah. Panjang talinya 13 meter. Jadi yang ini 13 meter. Nah, tinggi ini, karena dia setengah dari tiang bendera, maka dia tuh 12 meter. Nah, kita tinggal cari jarak patok ke bagian bawah bendera. Kita pakai X ya misalnya. Nah, ini kan Pitagoras. Jadi ada 13, 12, miringnya tinggal kita cari ininya. Ini bisa langsung pakai triple ya. 12, 13, 12, pasangannya 5. Jadi isinya 5 meter. Atau kalian kalau mau cari X, bisa. Jadinya X sama dengan akar dari sisi miringnya, 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. Jadi X sama dengan akar dari 169 kurang 144. X-nya akar dari 25. Jadi X-nya 5 meter. Gitu. Gitu ya untuk nomor 6. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 6? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Sekarang ke nomor 7. Nah, kalau tadi kan segitiga istimewanya 30, 90, 90. Nah, ada satu lagi yang 45, 45, ininya 90. Kalau ini 45, 45, karena 45, 45 sama ya. Ini tuh 1, ini 1. Nah, yang miringnya itu akar 2. Atau bisa kita kasih X, jadi 1X, 1X, ininya X akar 2. Nah, sekarang dikasih tahu panjang AC, dia tuh 20. Nah, jadi 20 itu sama dengan X akar 2. Nah, kita harus cari X-nya. Caranya gimana? Jadi, X sama dengan 20 bagi akar 2. Nah, kalau dapat kayak gini, 20 bagi akar 2, kalian kaliin sama akar yang di bawah ya, supaya akar di bawahnya hilang. Akar 2 per akar 2. Gitu. Kan akar 2 bagi akar 2 itu sama dengan 1 ya. Jadi bisa dirubah kayak gini.
Nah, ini tinggal kaliin 20 kali yang atas. Jadi 20 akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Tinggal coret 20 sama 2, jadinya 10 ya. 10 akar 2. Nah, yang harus kalian ingat, pembagian ataupun dia perkalian, bilangan yang di luar akar itu sama yang bilangan di luar akar. Bilangan yang dalam akar itu tuh boleh sama bilangan yang di dalam akar. Jadi nggak boleh dicoret yang dalam akar sama yang luar akar kayak gini ya. Jadi yang di luar akar harus coretnya sama yang di luar akar juga. Jadi 20 bagi 2. Jadi 10 akar 2. Gitu. Ada pertanyaan untuk yang ini? Bisa ya? Oke, so now we'll continue. Kita akan lanjut ke nomor 8, terakhir yang Pitagoras. 8 kayak gini. Ini sama kayak yang tadi ya. Ini ada 30, ada 60, ini ada 90. Nah, buat tahu luas bangun, kita harus tahu panjang sama lebarnya berapa. Nah, cara carinya gimana? Pakai segitiga. Seperti biasa. Karena itu dikasih tahu ya, ini 30 derajat, jadi pasti ini 60 derajat, miringnya 10 meter. Nah, kita udah tahu bahwa yang di depan sini X, ini X akar 3, ini 2X. Tinggal kita cari aja. Jadi 2X sama dengan 10 meter. Jadi X-nya 5 meter. Nah, berarti panjangnya tuh dia adalah X akar 3. Jadi 5 akar 3. Terus lebarnya adalah X. Jadi lebarnya tuh 5. Nah, udah sekarang tinggal diminta luas bangun. Jadi luas bangunnya P kali L. Panjangnya 5 akar 3. Lebarnya 5. Jadi didapat 25 akar 3 meter persegi. Gitu ya, itu untuk nomor 8. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 8 ini? Nggak ada? Oke, kita lanjut. 9. Jika O adalah pusat lingkaran, maka OE di sini itu adalah apotema ya. Jadi isinya yang D. Gitu. Tali busur yang mana? Tali busur itu bisa CD, bisa AB. Karena diameter juga tali busur ya. Juring bisa AOC, BOD, COD gitu ya. Pokoknya kalau juring dia luas area aja. Yang kayak gini ini luas juring. Juring gitu ya. Nanti kalian bisa lihat lagi di teorinya, ada di buku ya, di modul juga ada. Cuman untuk yang OE, dia itu adalah apotema. Kita lanjut ke nomor 10. Roda sebuah mobil memiliki diameter 28 cm. Jadi diameternya 28 cm. Terus menempuh jaraknya 4,4 km. Nah, ini kan km, ini cm. Jadi kita ubah salah satu bebas. Biar gampang kita ubah yang km ke cm. 4,4 dikaliin dari kilometer ke sentimeter itu adalah 100.000. Jadi 440.000 cm. Nah, terus kan dia tuh ditanya banyak roda mobil menggelinding. Berarti kita harus cari dulu kelilingnya. Kelilingnya adalah pi kali D. Jadi pi 22/7 kali 28. 4. Jadi kelilingnya adalah 88 cm. Nah, kita tahu bahwa ada yang ini ya. S itu adalah N kali K. Jadi ini banyak menggelinding, N-nya, K-nya itu keliling. Nah, berarti kalau kita mau cari banyak menggelinding, tinggal S bagi K. Jaraknya 440.000 cm dibagi 88 cm. Coret ini 1, ini 2 ya. Jadi 10.000 dibagi 2. Hasilnya adalah 5.000 kali. Gitu. Jadi jangan lupa yang sini ya. Yang SMK ini. S-nya jarak yang ditempuh. N-nya tuh banyak menggelinding, banyak roda menggelinding.
Terus K-nya itu adalah keliling. Ada pertanyaan untuk yang ini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. 11. Nah, ini udah sering ya soalnya. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang AB adalah 28 cm, jadi A ke B 28, AB-nya 28 cm, keliling yang diarsir. Nah, ingat, pertama kita cari keliling yang diarsirnya yang ini dulu. Caranya adalah setengah, kan itu setengah ya, setengah lingkaran. Jadi setengah keliling lingkaran. Jadi setengah kali pi-nya 22/7, diameternya pakai yang AB, jadi 28. Ini yang pertama ya. Jadi yang buat yang pertama pakai yang ini, kelilingnya. 11, ini 4. Jadi didapat 44 cm. Nah yang kedua, kita cari yang ini. Setengah yang ini, sama setengah yang ini. Kan dua-duanya sama nih sebenarnya. Kelilingnya dari A sini, terus diameternya dari sini ya. Diameternya dari A sampai sini, 14, diameternya ini 14. Jadi ada 2 setengah lingkaran. Ini yang kedua. Nah, jadi yang keduanya kita langsung aja boleh. Berarti 2 kali keliling setengah lingkaran. Kan ada 2 ya soalnya, ini yang pertama, terus ini yang keduanya. Jadi ada 2 kali setengah lingkaran, kali pi, kali diameter. 2 kali setengah kali 22/7 kali diameter. Nah, sekarang diameternya itu 14. Jadi bisa tinggal coret ya. 2. Jadi dapat hasilnya 44 cm. Nah, kelilingnya kita tinggal tambahin. 44 ditambah 44. Jadi 88 cm. Nah, jadi isinya yang C, 88 cm. Jangan sampai ada yang salah lagi ya untuk soal ini. Karena dia keliling, maka kita harus cari semua kelilingnya. Gitu. Itu nomor 11. Ada pertanyaan untuk nomor 11 ini? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut nomor 12. Keliling sebuah lingkaran adalah 176. Jadi kelilingnya 176 cm. Ditanya luasnya berapa? Nah, ini tinggal cari dulu ya. Kita harus cari dulu si jari-jarinya berarti. Karena kelilingnya 176 ya. Jadi keliling 176 cm. Keliling itu pi kali D. Jadi 22/7 kali D sama dengan 176. Nah, berarti D-nya adalah, ini tinggal kali ke atas ya, kali silang. Jadi yang ke bawah kali atas, yang ini ke bawah. Jadi 176 kali 7/22. Nah, udah dapat kayak gini. Dapat nanti D-nya adalah 56. Jadi jari-jarinya adalah 28 cm. Nah, tinggal cari luasnya. Luas itu pi r kuadrat. Jadi 22/7 kali jari-jarinya 28 kali 28. 4 jadinya 88 kali 28 sama dengan isinya 2464 cm persegi. Ini yang nomor 12. Nomor 12 simpel ya. Tinggal kita cari dulu jari-jarinya berapa. Habis tahu jari-jarinya berapa, kita cari luas. Itu nomor 12. Nah, kita lanjut. Ya. Nomor 13. Nah, kalau dapat soal kayak gini, ditanya luas daerah yang diarsir. Yang diarsir itu kan yang ini nih. Nah, berarti yang daerah diarsir itu adalah luas dari persegi kurangi luas tengah lingkaran. Gitu. Ya kan, ini persegi ya, seginian persegi. Terus kurangi yang setengah lingkaran ini. Saat kita kurangi setengah lingkaran, dapat yang diarsir. Nah, berarti kita harus cari dulu luas persegi. Luas perseginya adalah 20 kali 20. 400 ya. Nah, sekarang luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran berarti setengah kali pi kali r kuadrat.
Jadi setengah kali pi, pi-nya 22/7 kali R kuadrat. Nah, di sini kan diameternya 20. 20 ya. Berarti jari-jarinya adalah bagi 2, 10. 10 kali 10. Nah, ini kita pi-nya pakai yang 3,14. Gitu ya. Nah, tinggal kita cari setengah kali 3,14 kali 10 kali 10. Jadi setengah kali 314. Dapat hasilnya adalah 157. Nah, udah dapat kayak gini, tinggal kita masukin ke sini dua-duanya. Jadi luas yang diarsir tuh ini ya, luas persegi. Luas persegi kurangi luas tengah lingkaran. Nah, luas perseginya adalah 400. Luas tengah lingkarannya 157. Jadi 400 kurangi 157. Didapat hasilnya adalah 243 cm persegi. Jadi isinya yang C. Itu ya untuk nomor 13. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Gak ada? Oke. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Kita lanjut ke 3 nomor terakhir. Sampai lingkaran beres ya. Perhatikan gambar berikut. Jika luas juring BOC adalah 50, maka luas juring AOB adalah, nah ini karena dia ada 2 luas juring, berarti kita bisa pakai yang luas juring BOC per luas juring AOB sama dengan sudut dari BOC dibagi sudut dari AOB. Nah, tinggal kita masukin 50 per X ya, kita cari luas juring AOB-nya. Sudut BOC dia itu 75, terus sudut dari AOB dia itu 84. Nah, ini kalian tinggal kali silang. Jadinya 84 kali 50 sama dengan 75 kali X. Jadi kita bisa cari X, 84 kali 50 per 75. Ini bagi 25 ya. Yang atasnya 2, bawahnya bagi 25 jadi 3. Tinggal kita cari. 84 bagi 3 bisa. 84 bagi 3 itu 28. Jadi didapat 28 kali 2. Hasilnya adalah 56 cm persegi. Gitu. Jadi ingat pokoknya kalau dapat soal kayak gini, tinggal kalian cari aja. Si mana yang samanya ya. Nanti bisa pakai perbandingan. Ada pertanyaan untuk yang ini? 14. Bisa ya? Nah, sekarang kita mau cari yang nomor 15. Nah, ini yang agak pusing. Jadi sebuah kolam berbentuk lingkaran berjari-jari 40 meter. Di sekeliling tepi kolam dibuat jalan melingkar selebar 5 meter. Jadi kita gambarin dulu. Jadi ada kolam, lingkaran bentuknya. Ininya 40. Terus kelilingnya akan dibangun jalan. Jalannya 5 meter. Nah, terus ini jalan ya yang diarsir. Nah, kita harus cari luas yang diarsir, luas jalan yang diarsir. Karena biaya pembuatan jalan tiap 1 meter persegi adalah 30.000. Nah, jadi cara yang cari diarsir gimana? Cara carinya adalah luas lingkaran besar kurangi luas lingkaran kecil. Nah, luas lingkaran besar itu tuh adalah pi kali R kuadrat. Nah, R-nya yang lingkaran besar tuh 40 ditambah 5. Jadi 45. Jadi pi kali 45 kali 45. Nah, pi-nya kita masukin terakhir aja. Jadi kita masukin dalam pi ya. 45 kali 45 itu tuh 2025 pi. Terus luas lingkaran kecil. Luas lingkaran kecil tuh berarti yang R-nya 40. Jadi pi kali 40 kali 40. Jadinya 1600 pi. Nah, ini kan tinggal cari ya luas yang aksirnya. Tinggal kurangi.
2025 pi kurangi 1600 pi. Jadi luas yang diarsir itu adalah 425 pi. Nah, luas diarsir itu 425 pi meter kuadrat. Nah, berarti kita tinggal cari si biayanya. Biayanya itu setiap 1 meter persegi 30.000. Jadi 425 pi kali 30.000. Nah, baru kita masukin pi-nya. 425 kali 3,14 kali 30.000. Nanti dicari, didapat hasilnya adalah 40 juta 35.000 rupiah. Isinya yang A. Itu ya caranya. Jadi kalian gambarin dulu biar kebayang yang diarsirnya, yang jalannya yang mana. Jadi kalian bisa tahu jari-jarinya. Jari-jari yang besar sama jari-jari yang kecil. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk yang ini? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Terakhir, 16. Sebuah taman berbentuk juring lingkaran dengan sudut 120 derajat dan jari-jari 21 meter. Ya udah aja kalau dapat soal kayak gini tinggal cari ya ininya 120. Bentuknya luas juringnya kayak gini. Juringnya 120 derajat. Berarti ini R ya. Ini R. Nah, di sekeliling taman dipasang pagar kawat 1 kali putaran. Nah, berarti kita harus cari kelilingnya. Nah, si panjang busur yang ini, PB, kita bisa cari, PB adalah 120 per 360 kali keliling lingkaran. Ini sepertiga ya jadinya. Jadi sepertiga kali 22 per 7 kali diameternya 42 ya. Atau 2 kali 21. Kan jadi jarinya 21, berarti diameternya 42. 2 didapat 44 meter. Nah, tapi ingat, kelilingnya itu adalah panjang busur tambah R. Karena yang 44 itu cuma yang ini, yang panjang busur. Jadi jangan sampai salah. Jadi 44 ditambah jari-jarinya 21 tambah 21. Jadi 44 ditambah 42. Jadinya 86 meter. Nah, karena dia cuma sekali putaran, maka 86 meter aja. Kalau 2 kali, ya nanti tinggal 86 dikaliin 2. Oke. Itu aja untuk pembahasan dari yang Pitagoras sama lingkaran.